Mungkin loh. Wah, Pak jadi setengah ke. Oke anak-anak, selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak, siapa mendengar suara saya? Siang, Pak. Oke Mbak Vicky, dibuka kameranya, dibuka kameranya. Kelompok 1 sudah siap. Kelompoknya Mas Rizky sudah, kelompoknya Mas Rizky. Mana Mas Rizky? Mas Rizky, Yogi, Fauzan sudah hadir nggak? Yang lain silakan ditutup dulu anunya, mute-nya, mic-nya ditutup semua dulu. Yang saya panggil nanti yang menjawab. Oke, terima kasih. Mas, kelompoknya Mas Rizky, Zogi, Fauzan, Radit sudah ada. Pun Pak, Yogi cereng Pak. Oke. Kelompok 2 punyanya di kelompok 1 tadi punyanya mana ya yang dipakai HP-nya? Oke, yang kedua. Kelompoknya Mbak Siva, Mbak Vigla, Mbak Kansa. Sudah? Sudah. Oke, Mbak Dit, Mbak Puri ya ini ya. Oke. Kemudian kelompok 3 Mbak Vera sama Mbak Catherine. Vera sama Catherine mana? Kelompoknya tambah Mas Evan, Pak. Oh, nggak apa-apa. Oke, di Vera Hana ya, HP-nya Vera ya. Kemudian kelompoknya 4 Mas Evan, Mas Rifai, Mas Vicky. Di Vicky Kurniawan ini ya. Halo, yang Mas Evan, Rifai, Vicky, Arya. Apa papat sinten nggih? Nadia ini. Kemudian kelompok Mbak Saomi, Mbak Tias, Mas Evan. Di siapa ini? Saomi mana Saomi? Oke, Mbak Rahi Tias. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir Mbak Zahra, Mbak Aini, Mbak Atika. Mana ya? Ada. Ini Mbak Zahra, Aini, Atika. Windrawati itu siapa Windrawati ya? Iya, Pak. Itu yang kelompoknya itu Mbak siapa? Windrawati ya? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah mendekati jam 1. Untuk alat prakteknya sudah disiapkan? Ya. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Kita mulai.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong kamera dihidupkan semua. Kemudian seperti yang saya sampaikan, kalau tidak berkelingan silahkan mic-nya ya, disilang mic-nya. Tapi kameranya jangan disilang, nggih. Andi. Pak Andi, Nggih. Pak Andi. Nggih. Anu Pak, HP-nya mau diganti. Enggak apa-apa, nanti masuk lagi aja. Masuk lagi aja nanti enggak ganti HP enggak apa-apa, nanti saya izinkan masuk lagi. Itu mendering. Oke, kita mulai ya. Ya udah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Andi. Hari ini kita akan belajar tentang 8 subtema 1 tentang daerah tempat tinggalku. Seperti yang sudah kita rencanakan hari ini kita akan belajar tentang ini. Sudah siap anak-anakku? Sudah siap? Oke, terima kasih. Untuk alat peraga sudah siap ya? Sudah. Semuanya sehat? Semuanya? Ya, alhamdulillah. Saya minta kameranya Oke. Nah, saya ingatkan untuk jangan lupa presensi ya, presensi di link yang sudah saya tadi pagi. Sudah di link. Sudah? Sudah diisi ya? Halo anak-anak. Ya. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa. Salah satu memimpin untuk berdoa. Mungkin Mas Evan bisa memimpin untuk berdoa. Oke. Oke, silakan. Marilah, silakan Mbak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Semoga dengan kita awali dengan berdoa tadi kita bermanfaat sehingga kita dapat menghasilkan. Untuk yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan duduk semua sama. Indonesia.
Ini Mas, ya aku tak keluar. Oke, terima kasih. Silakan mic-nya dimatikan lagi. Silakan mic-nya dimatikan lagi. Oke, terima kasih semuanya. Untuk yang selanjutnya, untuk alat tulis beserta LKPD-nya sudah disiapkan ya. Sudah saya kirimkan tadi LKPD-nya ya. Sudah ya anak-anak? Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pertama, peserta didik dapat menganalisis keunikan daerah tempat tinggalnya melalui kegiatan mengamati keunikan benar. Dua, peserta didik dapat menganalisis tokoh-tokoh dalam cerita fiksi melalui kegiatan membaca teks atau menyimak fiksi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat tokoh-tokoh dalam dan karakter dalam. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar melalui kegiatan mengamati gambar. Yang kelima, peserta didik dapat memprediksi pengaruh gaya terhadap gerakan benda melalui kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya dorong dan gaya tarikan. Yang keenam, peserta didik dapat mempraktikkan gaya dorong dan tarikan melalui kegiatan mencoba melakukan percobaan dengan benar. Itu kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Anak-anak saya mohon untuk mengikuti pembelajaran ini dengan serius, dengan penuh semangat, dan nanti kalau presentasi silahkan jangan lupa dibuka mic-nya sehingga nanti bisa terdengar oleh teman-teman yang lain. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang selanjutnya, oke, perhatikan gambar berikut ini. Oke, sambil disemak di LKPD ya, sambil disemak di LKPD. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar yang ada di sini? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Siapa ini? Pernah. Oke. Mbak Tias. Oke, Mbak Tias. Saya tanya Mbak Tias ya. Mbak Tias saya tanya. Ini gambar apa Mbak Tias? Yang saya tunjuk ini gambar apa? Yang saya tunjuk ini gambar apa ini? Gambar? Gambar anu. Gambar anu. Gambar. Apa? Yang pernah tugu ya? Ya, betul tugu. Ya, betul sekali tugu. Kalau yang ini gambar apa ini? Ini. Candi. Candi mana? Sekolah. Candi? Candi apa? Candi Borobudur.
Prambanan. Ya, pinter. Candi Prambanan ya. Ini bukan Candi Borobudur ya. Kalau yang Candi Borobudur itu bukan seperti ini bentuknya. Kemudian ini saya tanya lagi. Mas Yogi ini tahu nggak ini gambar apa Mas Yogi? Ini gimana? Siapa yang tahu ini? Gerbang Mulut. Benar, pinter sekali. Kalau yang ini apa ini? Ini apa? Andong, pinter sekali anak-anak. Iya, ternyata anak-anak pinter semuanya sudah mengenal gambar ini semuanya. Ya, terima kasih. Ada yang bisa bercerita? Ada yang bisa bercerita tentang keunikan ini? Ini keunikan di kota apa toh? Ini di kota mana ini? sekolah Di Jakarta. di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta. Nah, pinter. Sekarang saya mau tanya, ini siapa di antara ini yang mau bercerita salah satu saja, menceritakan satu gambar ini? Siapa? Di LKPD-nya kan ada ini. Terus menceritakan gambar. Saya siapa? Namanya? Saya Alifa. Oke, Mbak Alifa. Silahkan Mbak Alifa. Ini ceritakan salah satu atau kamu kenal yang mana boleh bercerita. Silakan Mbak Alifa. Saya pernah melihat keunikan kota Yogyakarta secara langsung, yaitu Tugu Jogja dan naik Delman. Saya bangga dengan semua keunikan yang ada di Yogyakarta. Keunikan yang ada di Oke, terima kasih Mbak Alifa. Betul sekali. Sudah pernah naik Delman ya Mbak Alifa ya? Ya, pernah, Pak. Oke. Yang selanjutnya, karena kalian sudah bisa menceritakan ini tuh gambar apa saja, ya. Silakan ditutup, yang tidak ditutup ya mic-nya, mohon maaf ditutup mic-nya. Oke, keunikan di suatu tempat. Jadi keunikan di suatu tempat. Ini yang punyanya Mbak Alifa, tolong ditutup dulu mic-nya. Sudah ya, terima kasih. Saya ulangi lagi. Silakan ditutup dulu mic-nya. Mbak Alifa Siva, silakan tutup dulu mic-nya. Ini masih dipencet, silakan dipencet. Oke, terima kasih. Ya, saya kembali ke sini. Tadi di telepon kayaknya Alifa, Pak. Oh ya, dipencet satu kali dulu, Dek. Tuh ya, tutup dulu Mbak Alifa. Udah, Pak. Belum ditutup Mbak Alifa. Oke. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Di sini tadi anak-anak pintar sekali sudah bisa menceritakan gambar-gambar yang ada di depan ini. Ada Tugu Jogja, ada Candi Prambanan, ada Grebek Maulud, ada tadi ngatakan Andong, Delman, nah seperti itu. Nah, ini keunikan di kota Yogyakarta. Keunikan itu tidak harus tempat. Ada keunikan-keunikan yang lain. Kira-kira keunikan-keunikan itu ada tidak di daerah sekitar tempat tinggalmu? Ada enggak? Ada. Oke, silahkan yang bisa bercerita. Keunikan di tempat tinggalmu. Siapa yang mau bercerita? Keunikan di tempat tinggalmu. Siapa, sebutkan nama. Siapa? Nggak usah, kalau ngacung saya nggak dengar. Sebutkan nama. Mau keluar dulu, Pak. Oh ya. Mungkin yang laki-laki siapa yang mau bercerita di tempat tinggalku? Siapa? Siapa? Saya siapa namanya? Saya tidak melihat. Vera. Oke, Mbak Vera Hana, silakan bercerita. Ada keunikan apa toh di tempat tinggalmu itu? Mungkin ada teman-temanmu yang belum tahu. Silakan bercerita. Ada tradisi rasulan, ada tradisi kelenengan, ada telaga, dan ada goa.
Oh, apa Mbak? Telaga Jonge. Oh, Telaga Junge. Kalau goanya goa apa Mbak? Goa Glendu. Goa Glendu. Oh. Oh iya ya. Oke, terima kasih Mbak Vera Hana. Yang laki-laki harus suaranya mana? Suaranya laki-laki satu saja. Ayo bercerita. Keunikan di tempat tinggalmu. Salah satu ayo. Siapa yang berani bercerita? Satu aja laki-laki. Monggo Mas Evan mungkin. Halo Mas Evan. Boton. Siapa yang mau bercerita laki-laki? Mas Yogi? Mas Fauzan? Ayo, siapa? Mas Vicky? Ayo, sinten? Apa Mas Radita? Boten, Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya siapa? Nanti dapat bintang dari saya. Ya ayo. Fauzan. Fauzan, oke Mas Fauzan. Ada keunikan apa di tempat tinggalmu Mas Fauzan? Jatilan. Jatilan. Klenengan. Wayangan. Wayangan, oke. Ada lagi? Kali suci. Kali suci. Ada lagi sudah? Goa. Oke, terima kasih Mas Fauzan yang mau berpresentasi itu mungkin mendapatkan nilai plus dari Pak Andi ya. Nanti dapat bintang dari Pak Andi ya. Oke, betul sekali yang disampaikan Mas Fauzan sama Mbak Vera tentang keunikan di suatu tempat itu macam-macam. Tidak hanya tempat saja, bisa tradisi, bisa kebudayaan, bisa suatu tempat wisata. Nah, itu suatu keunikan di daerah tempat tinggal kita. Oke, sekarang kita akan menganalisis suatu teks cerita non-fiksi. Nah, silakan kita baca dulu yuk tokoh cerita. Kita akan menganalisis suatu teks fiksi dengan judul Roro Jonggrang. Yuk kita baca dulu. Kita mulai dari Mbak Atika. Yuk Mbak Atika dulu. Yuk Mbak Atika. Saya siapa? Vicky. Yuk Mas Vicky yuk. Oke Mas Vicky. Yang lainnya menyimak, nanti akan saya potong di tengah-tengah. Kalau tidak menyimak nanti tidak bisa meneruskan. Yuk Mas Vicky dulu. Silakan Mas Vicky. Barengan. Yuk barengan yuk boleh yuk. Barengan yuk boleh. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Perambunan. Raja Prambanan ayah Roro Jonggrang gugur dalam pertarungan melawan Bandung. Pendowoso dari kerajaan Pangit. Akibatnya Bandung Pendowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai pemisuran. Roro Jonggrang yang tidak mau diberikan oleh Bandung. Aku bersedia menjadi Aku bersedia. Ayo. Aku bersedia menjadi pemaisurimu Bandung Pendowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta,
akan aku memenuhi Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Kita lanjutkan teks yang selanjutnya. Mohon kelompoknya Mas Rizky, Mas Radit, Mas Yogi. Ayo baca, lanjutkan. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok. Sahur Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat. Jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Kisumi. Daya kepercayaannya. Kisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan pada Gedayana untuk dan membalar jerami. Suara langsung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jalan berkokok berbau sambutan. Mendengar rokok ayam dan pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi. Teriak pasukan kami sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Oke, terakhir ini kelompoknya siapa yang mau membacakan? Saya Saya siapa? Saya Pak. Oke, kelompoknya. Oke, stop. Yang lainnya ditutup. Oke. Kelompoknya Alifa, Naomi silakan ditutup. Silakan yang lainnya menutup dulu mic-nya. Yuk kelompoknya Mbak Alifa, Mbak Kansa, ayo silakan. Yang lainnya ditutup mic-nya. Gantian. Segera menghitung candi. Mbak Nadia. Selesai. Candi-candi ini hanya ada 999. Kurang 1 candi. Kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang.
aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang 1 Hendung Pandowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu akan ubah kau menjadi candi ke-1000 dengan kesaktiannya dan Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi ini masih berdiri tegak di wilayah Oke, terima kasih Mbak Nadia. Mohon ditutup Mbak Nadia. Oke, terima kasih atas teman-teman anak-anak semua yang sudah membaca. Sekarang sambil dibuka LKPD-nya, di situ setelah kalian membaca teks Roro Jonggrang, analisislah ada tokoh utama siapa di sana. Roro Jonggrang. Oke, Roro Jonggrang tokoh utamanya. Roro Jonggrang. Terus Roro Jonggrang, betul. Kemudian tokoh tambahannya siapa anak-anak? Bumi pasukan jin. Pasukan jin, Sumi, ya betul. Kalau wataknya si Roro Jonggrang Tegas. Kalau wataknya si Bandung Bondowoso apa? Tamak. Oh ya. Sakti dan sombong. Oke, pintar sekali. Terima kasih. Oke, sekarang perhatikan video ini. Nah, perhatikan video ini ya. Nanti silakan dicek, dicari, dianalisis. Silakan siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam video ini. Sudah siap? Sudah siap? Oke, sudah siap, perhatikan ya. Ini nanti dicari tokoh utama sama tokoh tambahannya. Sudah, Teguh. Legenda Nyi Roro Kidul. Alkisah, hiduplah Dewi Kandita, seorang putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran. Ia anak satu-satunya dari permaisuri. Ayahnya Raja Mundingwangi sangat sayang kepadanya. Ayahnya ingin agar ia menjadi penerus tahta kerajaan. Namun, selir Raja Dewi Mutiara merasa cemburu. Ia ingin anak lelakinya yang menjadi penerus tahta. Ia pun segera mencari akal jahat untuk mencelakakan Dewi Kandita. Ia berhasil menemukan seorang dukun yang setuju untuk membantu. Sang dukun menggunakan sihir sehingga Kandita menderita penyakit kulit. Kandita kini tidak cantik lagi karena tubuhnya dipenuhi luka yang menjijikan. Dewi Mutiara kemudian menghasut raja untuk mengusir Kandita. Sang raja pun berhasil karena ia takut penyakit Kandita membawa kesialan bagi kerajaan. Kandita diminta untuk meninggalkan istana dan kerajaan. Kandita merasa sangat sedih karena nasib buruknya itu. Ia berjalan 7 hari 7 malam hingga tiba di pantai Laut Selatan. Saat malam tiba, ia bermimpi adanya sebuah suara yang menyuruhnya untuk berendam di laut. Pagi pun tiba. Tanpa ragu, ia menceburkan dirinya ke laut. Benar saja, semua luka dari tubuhnya pun menghilang dan ia kembali menjadi seorang putri yang cantik. Bahkan ia sekarang mempunyai kesaktian. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul yang menguasai para lelembut penghuni Laut Selatan. Oke. Sudah tahu siapa tokoh utama dan tokoh tambahannya? Sudah? Sudah. Siapa tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya siapa? Pinter. Terus wataknya si tokoh utama wataknya apa? Wataknya gimana? Yang si Putri Kandita. Pantang menyerah. Oke.
Kalau tokoh tambahannya siapa tokoh tambahannya? Dukun. Oke, dukun. Sifatnya bagaimana wataknya? Jahat. Tokoh, oke, tokoh tambahan lainnya siapa? Dewi Muti? Oh, kurang ngerti sih. Oh, Izin Pak Guru sih. Pak Puri sakit. oke, boleh izin dulu, boleh izin. Oke, Pak Puri boleh izin. Oke, Ya. yang lainnya tolong tetap fokus ya, diperhatikan ya, jangan disamping-samping nggih. Arya Oke. Jimmy. Oke, yang tidak berkepentingan silahkan ditutup, jangan lupa ditutup mic-nya, jangan mengganggu yang teman yang lain. Untuk yang selanjutnya, oke, untuk yang selanjutnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Masih ingat tentang materi gaya? Masih ingat tentang materi gaya? Oke. Ini ada suatu Oke, ini ada gambar. Gambar siapa ini? Gambar apa ini? Gambar seorang? Oke. Pekerja kebersihan. Oke, betul, pekerja kebersihan, betul. Nah, dia melakukan gaya. Melakukan gaya tidak ini? Iya. Yang di belakang ini gaya apa yang diberikan? Gaya. Oke, pinter. Kalau yang di depan? Oke, betul sekali ya. Jadi yang di depan ini gaya tarik, terus ini gaya dorong, yang di belakang, yang di depan gaya tarik. Kemudian kalau ini gerobaknya ditarik atau didorong, kira-kira gerobaknya nanti bagaimana? Bergerak, pinter. Oke, pinter sekali bergerak. Nah, untuk membuktikan apakah ya kalau benda itu dikenai gaya itu bergerak, silahkan anak-anak itu melakukan praktek percobaan ini. Sudah disiapkan alatnya? Sudah disiapkan alatnya, coba dipraktekkan sesuai dengan petunjuknya ini. Sudah disiapkan bolanya? Belum. Silakan. Ya. Oke, silakan salam dipraktekkan. Oke, saya tunggu bolanya ya. Bolanya dilakukan sesuai dengan percobaan. Yang pertama, siapkan bolanya, diletakkan bolanya. Sudah? Yang kedua, dilakukan berpasangan ya, pasang-pasangan, tapi nendangnya aja. Ada ular. Jangan banter-banter ya nendangnya ya, nanti tidak mengenai barang-barang yang bisa pecah. Kemudian sudah diletakkan di lantai bolanya? Oke, tendang ke arah temanmu, ditendang tapi nggak banter-banter. Oke, sudah. Sambil dikerjakan ya LKPD-nya. Terus Sebentar Pak. ditendang, terus temanmu minta untuk dihentikan. Coba ditendang lagi, yang tadi menghentikan sekarang nendang, terus temannya lagi yang menghentikan. Oke, sudah, nggih? Terima kasih. Sekarang dilihat di LKPD-nya. Apa yang terjadi ketika bola ditendang? Apa? Siapa yang mau jawab? Akan bergerak, Pak. Oke, pinter. Kalau yang kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Tadi kan bergerak. Oke, pinter kelompoknya Mas Tova ini, pinter. Gambarnya nggak kelihatan, masih Nyi Roro Kidul. Oh, gitu. Ya. Gambarnya nggak kelihatan, masih Nyi Roro Kidul. Iya toh, oke ya, terima kasih. Di tempatnya yang lain sudah berganti ke gaya atau masih Nyi Roro Kidul? Di tempat saya sudah berganti. Oke, berarti kita terkendala sinyal, nggak apa-apa, sambil disimak aja LKPD-nya. Nggih.
Kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Tadi kan percobaan yang pertama sudah jelas ya kali, benda kalau ditendang itu bola akan bergerak tadi ya. Terus kalau dihentikan bolanya tadi akan berhenti ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang praktek yang kedua. Nah, ini tadi kan suruh pakai mobil-mobilan. Karena tidak pakai mobil-mobilan, ada yang tidak punya mobil-mobilan, boleh pakai kertas, boleh pakai kardus, boleh pakai sandal. Tarikan, Pak. Tarikan. Sebentar dulu. Oke. Sudah disiapkan mobil yang diikat atau sandal atau kardus? Oke, yang pertama sudah diikat ya. Tarik mobil mainan, lama-lama semakin cepat le narik, saya banter. Kira-kira kepiye? Akan cepat. Oh ya, jadi sambil disimak ya di LKPD ya, sambil dijawab. Apa yang terjadi ketika atau benda yang kamu tarik itu digerakkan di rumah. ya, digerakkan dari lambat ke cepat. Dia semakin cepat atau semakin lambat, Mas, Mbak? Semakin cepat. Oh ya, oke, kemudian Wes ketok. ya, nggak apa-apa. Itu sinyal, nggak apa-apa sudah. Nanti ditunggu, nanti akan ke sana nanti. Kemudian ketika mobil-mobilan atau sandal yang kalian tarik itu ditarik kemudian dibelokkan, sedikit dipraktekkan, ditarik dibelokkan belum? Nah, kalau dibelokkan kira-kira nanti mobil-mobilannya bagaimana? Belok atau lurus? Apa? Belok. Nah, kemudian sekarang di LKPD-mu sambil disimak nggih. Ketika kamu tadi menarik mobil-mobilan atau sandal, jika ditarik dengan cepat, maka mobil-mobilan akan semakin Lambat. nah, ditarik semakin cepat loh. Semakin cepat, benar. Kemudian yang kedua, jika tadi itu ditarik kemudian dibelokkan arahnya ya, maka mobil-mobilan itu juga akan berbelok sehingga Gerakan mobil mainan. Oke, sehingga kesimpulannya Gaya dapat gimana? Tolong dibaca. Dapat memengaruhi arah gerak mobil. Oke, pinter. Jadi kesimpulan dari percobaan yang pertama, silakan dibaca. Kalau kesimpulan dari dua percobaan ini, yang pertama tadi tentang bola yang ditendang, yang kedua tentang mobil-mobilan yang digerakkan atau ditarik, kesimpulannya apa? Pengaruh Gaya terhadap benda itu apa saja pengaruhnya? Siapa yang menyebutkan kesimpulan tentang praktek percobaan ini? Saya, Pak. Siapa ya? Verahana. Oke, Verahana, Mbak Verahana, silahkan. Gaya dapat memengaruhi benda yang menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat mengaruhi arah gerak suatu benda. Pinter, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak. Siapa ini tadi? Alifa ya? Mbak Verahana ya, tepuk tangan ke kelompoknya Mbak Verahana. Oke, terima kasih. Kemudian, nah sekarang, tadi kan praktek sudah bisa menyimpulkan bahwa pengaruh Gaya terhadap benda itu betul sekali yang disampaikan kelompoknya Mbak Verahana. Satu, benda dapat merubah
Benda diam jadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Ini mic-nya siapa ya? Mohon dimatikan dulu mic-nya. Pak, do gojek lu, Pak. Makanya itu dimatikan mic-nya sampai di kameranya itu di Mas Kiki Kurniawan, di mic-nya dimatikan. Saya ulang lagi, perhatikan. Oke, kesimpulannya yang pertama, betul? Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Betul, saya sampaikan tadi. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Betul. Yang selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Tadi sudah disampaikan di kelompoknya Mbak Ferahana, betul sekali. Nah, kemudian di LKPD juga diminta untuk memberikan contoh peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerakan suatu benda. Siapa yang mau menjawab itu? Siapa? Ayo sebutkan nama dan atau berkelompok juga boleh. Apa, Pak? Contoh peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya. Di LKPD yang setelah itu apa jawabannya? Contoh peristiwa. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Oke, gantian. Ini Mbak Catherine, mana Mbak Catherine ini? Suaranya Mbak Catherine. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Sebutkan nama. Windra. Oke, Mbak Mas, silakan. Bersama-sama sama kelompoknya boleh. Ya, Pak. Peristiwanya apa? Peristiwanya. Peristiwa. Tadi kan dengan kerjakan berkelompok toh itu. Peristiwanya apa? Contoh peristiwanya? Mendorong meja. Oke, mendorong meja. Ada lagi? Menendang bola. Menendang bola. Terus? Dorong mobil. Mendorong mobil. Terus? Oke, terus? Ya, betul. Oke, terima kasih. Sudah betul sekali ada mendorong mobil, mendorong meja, menarik, dan terusnya. Mungkin selanjutnya itu yang kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita belajar tentang pengaruh gaya dan di Bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang tokoh-tokoh dalam suatu teks fiksi. Nah, kemudian kita akan bermain kuis dulu yuk. Kita bermain kuis dulu yuk. Kita bermain kuis dulu ya. Untuk sebelum kita ke evaluasi kita bermain kuis dulu. Sudah saya bagikan linknya ya. Sudah saya bagikan linknya. Sudah dibuka. Kembali dulu terus masuk ke kuis. Atau di layar belah boleh. Di layar belah aja, terus masuk ke kuis. Tidak usah keluar bisa. Jangan keluar ya. Bermain kuis. Kuisnya saya kirimkan linknya lagi ya, kirimkan linknya lagi. Sebentar.
Ada yang sudah bisa masuk kuis? Nggak bisa. Oke, sebentar. Ini baru saya kirimkan link baru lagi aja kalau tidak bisa. Silakan ditunggu dulu. Sekedap nggih. Ini saya masukkan ke WA dulu, ditunggu. Ini sinyal. Ternyata Gimana, Pak? benar. Ini ya sudah. Sekarang sudah. Sebentar. Ini OTW ya. Kuisnya Udah masuk. sudah sampai belum linknya? Kuisnya sudah masuk belum? Oke, ditunggu baru perjalanan. Ini nggih, ditunggu nggih. Ini sudah saya kirim karena mungkin WA-nya sedang berjalan. Oke, sudah? Belum? Belum ya? Padahal sudah saya kirim ya. Saya kirim lagi. Ya. Ya. Bentar, ini perjalanan sudah saya kirim. Sudah, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Di perjalanan, Pak. Iya. Ya. Sudah saya kirim padahal ini. Belum, Pak. Sudah dia masuk. Ini siapa masuk itu? Saya, Pak. Barang, Pak. Hai, Pak. Ini sudah masuk ya. Rahimsah sudah, Tia sudah, Wildan sudah, Aini sudah, Nafisa sudah. Enggak, maksudnya ini sudah ada yang masuk. Rahimah, Perahana, Bekti. Oke, sudah masuk ya. Saya sharekan ke sana. Kalian bisa lihat siapa saja yang sudah masuk. Ini sudah ada Ferhana, Evan, Fatih Ahmad, Tofat. Ini semua kelompok sudah masuk semua di sini. Boleh nanti mainnya berkelompok, boleh. Oke. Sudah? Saya mulai, ya. 5. Ada lagi yang belum bisa masuk? Sampun? Ada, sudah anak-anak ya. 1, 2, 3, mulai.
Oke, sudah selesai anak-anak. Selamat untuk Mbak Verana, yang kedua Mbak Rahimah Tias, dan yang ketiga Mbak Aini ya. Wah, Mbak Verana betul semuanya ini. Kalau hijau ini artinya betul semua ya. Nah itu terima kasih sudah mengikuti kuis. Untuk yang selanjutnya. Oke, anak-anakku, pasti semangat. Halo anak-anak. Oke. Nah ini kok belum pada masuk ini? Hilang kemana ini teman-teman ini? Ditunggu lagi ya. Oke, ya, sudah masuk. Oke, sudah masuk lagi. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Kita setelah bermain kuis, selamat tadi untuk para juara. Tadi ada Mbak Verana, Mbak Tias, sama Mbak Aini. Oke, nanti dapat bintang dari Pak Andi. Iya. Nanti dapat bintang nanti di kelas. Nanti kalau dikumpulkan bisa babak banyak. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nanti di evaluasi itu nanti saya berikan link. Tadi ya sudah saya berikan tadi di ketika sebelum pembelajaran ya. Saya berikan linknya. Nanti kalau yang belum selesai silahkan nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini segera dikerjakan. Oke, kalau ada yang sudah selesai ya alhamdulillah. Kalau yang belum saya mohon nanti segera dikerjakan agar nanti bisa saya melihat anak-anak menguasai tidak dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak masih bisa mendengar saya? Masih. Oke. Apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Tadi kita belajar apa saja? Jadi kita belajar apa? Energi gerak. Energi gaya tergerak. Terus? Gerak. Yang bahasa Indonesia apa? Yang bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang apa? Tentang? Siapa? Cerita Tentang? fiksi. Cerita fiksi. Menentukan apa tadi? Kita mencari apa tadi? Menentukan? Tokoh. Tokoh utama dan tokoh Tambahan. pinter dan juga wataknya benar. Kemudian apa semua sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Sudah paham belum? Bagaimana perasaanmu? Senang nggak belajarnya? Senang nggak belajarnya? Senang. Oke. Terima kasih kalau hari ini anak-anak senang, Pak Andi merasa bangga. Pak Andi merasa senang karena anak-anak paham dengan pembelajaran dan juga senang dengan kegiatan pembelajarannya. Kemudian nanti ini ada tugas lagi bersama orang tua ya, nanti bersama orang tua mencari cerita rakyat, bisa dari buku, bisa dari internet, silahkan nanti mencari di internet juga boleh, di buku atau tanya sama Simbah juga boleh ya, mencari cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Nah kemudian cerita itu nanti ditulis ya, ditulis kemudian direkam. Nah direkam terus nanti dikirimkan ke WA, pilih WA Japri juga boleh biar saya tahu ini punya siapa.
Terus kemudian setelah ditulis juga, dianalisis juga siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Misalnya tadi seperti cerita Roro Jonggrang, tokoh utamanya adalah Roro Jonggrang, terus Bandung Bondowoso. Kemudian tokoh tambahnya itu misalnya Bisumi atau Dayang-Dayang, para jin, seperti itu, nggih. Seperti itu nggih tugasnya, paham? Mencari cerita rakyat. Nanti saya share lagi kalau kurang paham. Oke. Paham. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan, Enggak, Pak. Apa, Pak? Kalau tidak ada pertanyaan dengan materi maupun tugas dengan orang tua, marilah sebelum kita akhiri kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Lagu apa, Pak? Ini lagunya bagus sekali, lagu Jaranan. Oh. Sambil goyang boleh. Jaranan carane caran peci, jaranan carane caran peci, sing numpak ndara bei, sing ngiring para abdi, tek nong tek ane turut nurung ketebuk krincing rok ketebuk jeder caranan carane caran ketang caranan caran sing nunggang klambi abang sing nenggot andukan nong cek turut nurung ketebuk krincing kok ketebuk jeder. Oke, senang nggak dengan lagunya? Ya, oke. Seperti itu dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi Pak Andi sampaikan, tetaplah kalian menjaga kesehatan. Ya, tetaplah kalian jaga kesehatan karena saat ini keadaan di daerah kita juga tidak dalam keadaan yang bagus. Jadi tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau pergi jauh-jauh nggih. Tetap pakai masker. Kalau tidak penting jangan keluar. Nggih. Kemudian biar setelah nanti kalian terima rapot, ya, setelah kalian nanti terima rapot tetap belajar nggih. Tetap belajar, rajin belajar. Agar apa? Ya, ketika nanti anak-anak sudah naik ke kelas 5, nanti anak-anak sudah pandai lagi, lebih pinter lagi. Nggih. Ketika nanti liburan, jangan lupa membantu orang tua ya. Jangan lupa membantu orang tua. Oke, terima kasih. Itu dulu yang saya sampaikan. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Salah satu memimpin berdoa. Saya. Silakan. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa lah dengan Pak Andi di lain kesempatan. Jangan lupa tetap belajar. Jangan lupa tetap sholat, dijaga kesehatannya. Membantu orang tua di rumah jangan lupa. Siap, nggih? Oke, selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya di lain kesempatan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar. Terima kasih. Wes, WA nang Salsi.